Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragina Tuljana dengan NIM 2124129. Perkenalkan, saya Ginda Yuliana Putri dengan NIM 2124130. Baiklah, kami akan membahas tentang Sejarah perkembangan Islam di negara-negara non-Islam. Selamat menyaksikan. Ginda, Islam berkembang di negara-negara non-Islam itu seperti Australia, Eropa, dan Amerika melalui imigrasi, perdagangan, dan dakwah damai. Meskipun demikian, umat Islam itu merupakan minoritas, tetapi mereka juga aktif dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Oh iya, tantangannya itu seperti Islamofobia dan integrasi sosial tetap ada. Namun Islam tetap berkembang dan berkontribusi positif di tengah masyarakat multikultural. Kalau gitu Gina tahu nggak apakah Islam berkembang di Australia itu karena sejarah awal atau hanya karena imigrasi modern? Menurut referensi yang Gina baca, itu di buku Badan Litbang dan Kementerian Republik Indonesia Islam di Dunia Barat 2013, bahwa Islam di Australia itu sudah hadir sebelum kolonialisme Barat. Nelayan Makassar telah melakukan kontra dengan penduduk aborigin sejak abad ke-17. Ini menunjukkan bahwa Islam berkembang di Australia itu melalui perdagangan dan budaya, bukan semata-mata hanya karena imigrasi modern. Tetapi menurut referensi yang kita baca itu yaitu buku Azium Mardi Azra, Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal pada tahun 2017 itu sejarah awal memang ada, namun jumlahnya sangat sedikit dan tidak berkelanjutan. Dan Islam itu memang benar-benar berkembang di Australia itu pada abad ke-20 melalui arus imigrasi Islam dan Asia Selatan. Dan tanpa imigrasi modern itu Islam tidak akan menjadi komunitas signifikan. Oh gitu ya Ginda. Terus apakah kebebasan beragama Islam di Australia itu justru mendukung atau membatasi Islam? Buku Komarudin Hidayat, Agama di Tengah Sekularisasi pada tahun 2012 tuh Australia tuh menjamin kebebasan beragama tuh melalui hukum negara seperti masjid, sekolah Islam, dan organisasi dakwah tuh berkembang secara legal. Itu membuktikan bahwa Islam tuh berkembang secara terbuka. Gina juga membaca dari referensi itu bahwa secara hukum memang bebas, tetapi secara sosial umat Islam masih sering mengalami diskriminasi dan stereotip. Jadi kebebasan beragama Islam itu masih formal, belum sepenuhnya substantif. Oh, begitu ya Gina perkembangan Islam di Australia tuh. Terus perkembangan Islam di Eropa tuh pendatang baru atau sejarah lama? Menurut referensi yang Gina baca, yaitu buku Az-Zumardi Azra, Islam dan Dunia Peradaban 2015, bahwa Islam di Eropa itu bukan agama baru, melainkan sudah ada sejak masa Andalusia dan Kesultanan Utsmaniyah. Dan Islam di Eropa itu sudah memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Tetapi menurut referensi yang Gina baca yaitu buku Harun Nasution ditinjau dari berbagai aspek pada tahun 1985 tuh secara historis memang benar. Islam modern Eropa tuh berasal dari migrasi besar-besaran dari Perang Dunia II. Islam Andalusia tuh sudah runtuh sehingga Islam Eropa tuh merupakan fenomena baru secara historis. Oh gitu. Terus apakah Islam di Eropa itu mengancam identitas Eropa, Ginda? Menurut referensi yang kita baca yaitu buku Nurholis Majid, Islam, Doktrin dan Peradaban pada tahun 2008 tuh Islam tidak mengancam Eropa karena nilai Islam seperti keadilan, toleransi, kemanusiaan tuh selaras dengan demokrasi dan HAM. Gina juga baca dari buku itu bahwa sebagian masyarakat Eropa itu melihat bahwa agama Islam itu memang mengancam identitas Eropa karena perbedaan budaya, hukum keluarga, dan simbol keagamaan yang mencolok di ruang publik. Oh, berarti begitu ya Gina perkembangan Islam di Eropa tuh. Terus perkembangan Islam di Amerika tuh tumbuh dari imigrasi atau gerakan sosial? Menurut referensi yang Gina baca, yaitu buku Bahtiar Effendi, Islam dan Negara pada tahun 2011, bahwa Islam tumbuh kuat melalui African American, seperti Nation of Islam, yang menjadikan Islam itu sebagai simbol perlawanan terhadap diskriminasi rasial. Oh, kalau menurut referensi yang kita baca, yaitu Badan Litbang Kemenak RI Islam di Dunia Barat pada tahun 2013 tuh secara demokrasi Islam di Amerika tuh berasal dari imigrasi modern seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan gerakan lokal tuh hanya salah satu faktor. Oh, terus mengapa Islam di Amerika itu lebih diterima dibandingkan Islam di Eropa? Menurut referensi yang kita baca yaitu buku Komarudin Hidayat, Psikologi Islam pada tahun 2016 tuh Islam di Amerika tuh berasal dari imigrasi dan menjunjung tinggi pluralisme sehingga Islam di Amerika tuh diterima sebagai bagian dari American Dream. Menurut referensi yang kita baca, bahwa penerimaan itu tidak sepenuhnya ideal, melainkan karena peristiwa 11 September pada tahun 2001. Oh, berarti begitu ya Gina perkembangan Islam di negara-negara non-Islam tuh. Iya. Sekian video kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.